Baik Pak, di sini saya akan bertanya bagaimana penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila di Desa Penglipuran ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi penerapan nilai-nilai Pancasila di Desa Adat Penglipuran yaitu sesuai dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila itu. Contoh yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kepada Tuhan yang Maha Esa, jadi kita sebagai masyarakat beradat dan beragama, jadi kebetulan kepercayaan kita adalah agama Hindu, jadi kita punya pura tempat kita untuk sembahyang. Jadi itu salah satu bentuk juga implementasi daripada ketuhanan ya, sila pertama daripada Pancasila. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi kita sebagai masyarakat sosial juga di Penglipuran, jadi kita selalu hidup bersama dalam berkeadilan. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Jadi status golongan di Desa Penglipuran ini kita semua dianggap sama. Jadi tidak ada perbedaan. Kemudian kita bersatu dalam adat, itu bentuk sila ketiga. Jadi kita sebagai masyarakat adat yang bersatu dalam satu kerangka desa adat. Jadi satu lembaga desa adat yaitu Desa Adat Penglipuran. Jadi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kemudian yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau kebetulan di Penglipuran, jadi tata pemerintahan desa adat kita adalah satu tata pemerintahan desa adat 2, yang mana ada sistem perwakilan yang kita miliki. Jadi dari 280 KK itu yang duduk di Dewan Desa itu adalah 78 orang. Jadi mereka itu adalah untuk perwakilan yang menyuarakan aspirasi mereka di desa adat untuk menuju suatu keadilan yang beradab di Desa Adat Penglipuran ini. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ya, jadi ya kita semua sama. Jadi semua diberlakukan adil. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Yang penting hak dan kewajibannya sudah dijalankan, mereka mendapatkan apa yang sepatutnya mereka dapatkan. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak ya sebentar. Kami dari Uniksa dapat tugas dari mata kuliah Pancasila, disuruh mengobservasi tentang pengimplementasian atau pengamalan nilai-nilai Pancasila di Desa Penglipuran ini. Jadi mungkin saya nanyanya bakal ada 5 pertanyaan. Ada masalah Pak? Enggak. Saya mungkin menjawab dengan semaksimal mungkin ya. Terima kasih ya. Mari kita isi secara bersama-sama. Langsung aja pertanyaan pertama ya. Sila pertama kan berbunyikan ketuhanan yang Maha Esa yang mengandung nilai ketuhanan. Yang dalam pengamalannya bangsa Indonesia itu harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mengembangkan sikap nilai saling menghormati dan kerjasama antar umat beragama, dan tidak memaksakan satu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Bagaimana pengamalan nilai-nilai tersebut di Desa Penglipuran ini? Kami di Desa Penglipuran memang warisan leluhur itu sudah kami warisi, dan tradisi itu masih kita konservasi sampai sekarang dengan tatanan, dengan konsep salah satunya dari nilai-nilai Pancasila. Sila pertama itu, konsep yang kita pegang sampai saat ini adalah konsep Trihita Karana. Artinya 3 penyebab hubungan harmonis ya. Salah satunya dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita kan harmonis dengan Tuhan. Karena pembagian konsep yang ada di Penglipuran itu kan sudah dibagi 3. Salah satunya
parehyangan, palemahan dan pawongan. Nah, di konsep Trihita Karana itu bagaimana kita harmonis dengan Tuhan. Salah satunya ketika kita ada acara dan lain sebagainya. Bukan dengan ada acara aja. Setiap harinya kami di warga juga di Penglipuran sudah mengimplementasikan dengan mewujudkan sujud bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mempersembahkan apa yang kita punya dan apa yang kita hasilkan. Walaupun sederhana tetapi nilainya cukup tinggi. Nah, salah satunya kami juga dalam kegiatan-kegiatan tertentu melakukan ritual agama di tempat suci atau tempat ibadah kita yang kita miliki di sini di Pura Desa. Nah, itu bukti kita mengamalkan sila yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, terkait yang tadi tentang hubungan harmonis dengan sesama manusia, memang kami dari konsep Trihita Karana bagaimana kita selalu harmonis dengan sesama, sehingga implementasinya yang ada di Penglipuran, adik-adik bisa lihat selain jalan utama ada gang kecil. Nah, itu membuktikan kita tidak boleh memblok gang itu atau gate itu. Itu bukti kita harmonis dengan sesama, karena istilah di Penglipuran tetangga adalah saudara terdekat kita. Makanya di Penglipuran mungkin beda dengan di tempat yang lain. Nah, ketika ada upacara, baik itu upacara agama, acara pribadi lain sebagainya, kematian lain sebagainya, tetanggalah yang kita hubungi pertama kali. Nah, umpama kalau saya punya acara nikah, saya akan menghubungi tetangga. Itu yang pertama kali harus kita hubungi. Nah, dan juga ketika ada acara kematian. Nah, di tempat lain mungkin ada beberapa tempat di desa di Bali yang istilahnya ketika ada acara kematian yang mungkin cundako atau yang tidak sebal itu kan keluarganya atau desanya secara umum mungkin ada beberapa hari. Tetapi kalau di Penglipuran 4 orang atau 4 pekarangan, depan, samping kanan kiri mereka ikut berbela sungkawa. Nah, itulah bukti kekerabatan kita, keharmonisan kita dengan sesama. Dan mungkin di tempat lain tidak ada. Kita di Penglipuran bisa meminjam talang rumah seperti adik-adik lihat tuh, antara rumah tetangga dan rumah kita yang di barat itu meminjam ke utara, yang utara minjam ke utara lagi. Nah, di sanalah bukti kita harmonis dengan sesama. Itu kan implementasi dari pengamalan Pancasila sila pertama. Terima kasih Pak ya. Mungkin itu juga menjawab sila kedua itu ya, tentang nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Nah, semisalnya jika ada perselisihan antar warga di desa Penglipuran ini, bagaimana solusi dari pihak desa adat untuk mengatasi permasalahan ini biasanya, Pak? Kalau kami di Penglipuran, karena sistem pemerintahan kami kan perwakilan. Dalam satu pekarangan harus ada perwakilan menjadi dewan desa. Di 78 dewan desa itu, karena kita keputusan tertinggi, forum tertinggi ada di dewan desa. Nah, ketika ada perselisihan antar warga di Penglipuran, yang pertama dipanggil, umpama anak saya berselisih, yang dipanggil adalah saya selaku dewan desa. Terus dipanggil satu lagi yang diajak berselisih, dewan desanya. Kita pertemukan dan dimediasi oleh prajuru adat dan dinas. Dan nanti ada pecalang, ada kertodeso dan lain sebagainya. Nah, kita bagaimana mencari titik temu. Nah, artinya kita di sini itu kan masih namanya sistemnya kekeluargaan dan kita masih saudara.